Shalom, keluarga damai. Kita jumpa lagi ya dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini Sabtu 18 Oktober. Puji Tuhan, di dalam kemelut kehidupan, perjuangan, tantangan, pergumulan, kita hadapi dengan sebuah semangat karena ada Tuhan yang memimpin dan menyertai kita di dalam keluarga kita. Keluarga damai, saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah renungan dengan tema berjuang bersama keluarga di dalam ketaatan. Nats firman Tuhan terambil di dalam Efesus 2 ayat 5 hingga yang ke-8. Demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kalau sekarang, saat ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, mendengarkan Tuhan bersabda pada kami, pimpin kami, tolong hamba-Mu yang terbatas ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, tentu Anda pernah mendengar lagu "Ku mau mengikut Yesus, tak akan berpaling lagi." I want to follow Jesus, no turning back. Saudara tahu ya tentu kisah di balik penciptaan lagu itu. Demikian, yaitu pada tahun 1800-an di sebuah wilayah Assam ya, di daerah India, ada seorang yang memutuskan, seorang kepala keluarga memutuskan untuk mengikut Yesus ketika dia telah mendengar berita Injil dari misionaris dari Wales. Singkat kata, ia dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, akhirnya mengikut Yesus di tengah lingkungan, di tengah budaya penyembahan berhala, di tengah lingkungan yang melawan Tuhan. Keputusan mereka akhirnya didengar oleh penduduk di sana dan dilaporkan kepada kepala suku. Kepala suku marah karena kok bisa warga aslinya tidak lagi memeluk kepercayaan penyembahan berhala yang mereka lakukan selama ini. Lalu keluarga ini dipanggil, kepala keluarganya ditangkap beserta dengan anak istrinya. Lalu kepala suku berkata kepada kepala keluarga, "Saat ini aku memberi kepadamu sebuah kesempatan. Sangkali Yesusmu kembali kepada kepercayaan lamamu." Kepala keluarga ini, sang bapak, berkata demikian, "Aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus, takkan berpaling lagi. Aku telah memutuskan mengikut Yesus, takkan berpaling lagi." Akhirnya anak-anaknya dipenggal kepalanya, dibunuh di depan mata sang ayah. Lalu kepala suku memberi kesempatan yang kedua kepada sang bapak tersebut. "Sangkali imanmu, sangkali Yesusmu." Dia berkata demikian kepada kepala suku tersebut, "Walau tidak ada yang mengikut aku tetap mau mengikut Yesus. Walau tidak ada yang mau mengikuti jalanku, aku tetap mengikut Yesus." Akhirnya sang istri di depan mata sang ayah, sang suami, juga dipenggal kepalanya. Terakhir kali kepala suku memberi kesempatan pada bapak tersebut, "Sangkali Yesusmu, sangkali Yesusmu." Tapi sang bapak berkata kepada kepala suku tersebut, dia berkata, "Salib di depan, dunia di belakangku. Aku tetap mau mengikut Yesus." Akhirnya sang bapak tersebut juga dipenggal kepalanya, dan akhirnya seisi keluarga tersebut mati karena ketaatan mereka kepada Yesus yang mereka ikuti
yang mereka percayai. Saudaraku yang terkasih, ini sebuah cerita tragis, sebuah cerita martir dari seorang yang mengikut Yesus, yang begitu luar biasa dan menghasilkan sebuah lagu, I have decided to follow Jesus, not turning back. Saudara, ketika kita mendengar cerita lagu ini, tentu menggugah kita, bukan? Kita tentu berkata, wah, apakah aku bisa seperti itu? Tetap setia di dalam pergumulan perjuangan hidupku. Aku tetap taat, aku tetap setia. Saudara, bila orang-orang percaya dari segala abad dan tempat dapat menyatakan imannya, semua bukan karena hebat, bukan karena kemampuan, kekuatan mereka, tetapi karena Yesus itu sendiri, Tuhan kita, telah memberi contoh, teladan, role model bagi umatnya, yaitu melalui kitab Filipi, pasal 2 tadi dikatakan, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus itu kita taruh di dalam hati kita. Itulah yang memampukan kita. Dan dia memberi contoh bahwa dia adalah Allah, yang dalam rupa Allah dia mengosongkan dirinya, dia datang menjadi manusia biasa. Dan lebih jauh dari itu dia akan taat sampai mati. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menjadi korban bagi dosa kita. Saudara, biarlah di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, yang Tuhan masih percayakan pada kita, setiap pergumulan demi pergumulan yang engkau hadapi bersama keluargamu. Mungkin saat ini engkau mengalami persoalan keuangan, engkau mengalami persoalan di dalam kesehatanmu, engkau mengalami persoalan di dalam relasimu dengan keluargamu, ataupun dengan orang lain. Saudara, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah menyangkali Yesus Tuhanmu, Tuhanku. Mengapa? Karena Ia telah memberi contoh dan teladan bagi kita. Telah banyak orang-orang di segala abad dan tempat yang menyatakan ketaatannya, bahkan sampai mati. Mati sebagai martir, mencurahkan darahnya untuk mengikut Yesus, menyatakan imannya di hadapan Tuhan. Biarlah di dalam kita meneruskan kehidupan kita bersama keluarga kita, kita tetap setia, berjuang sampai akhir, sampai berjumpa dengan Yesus Tuhan kita. Saudara, saya mengakhiri renungan ini dengan sebuah kesaksian ketika papa saya menjelang kematiannya. Saya cukup kaget waktu itu dia berbagi hidupnya. Dia bilang begini kepada saya, ya, papa sudah ikut Yesus sekian lama. Perjuangan, pergumulan, sukacita, dan saat ini mama juga sedang sakit. Itu kejadian di tahun 2012, saudara. Dia berkata demikian. Apalagi ya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Ya, saya rasanya sudah cukup dengan segala kesulitan, pergumulan mama yang sakit. Waktu itu saya mendengar dengan hati yang hancur. Tuhan tolong. Tuhan kuatkan papa untuk dia bisa bertahan dalam imannya, untuk setia kepada Tuhan. Namun 2 hari kemudian, Tuhan memanggil dia. Tuhan menjemput papa terkasih. Dan saya percaya, di dalam perjuangan garis akhirnya, papa tidaklah mudah melihat kesulitan yang dia alami. Tapi dia tetap setia. Tidak terucap dari mulutnya menyangkal Yesus. Tapi dia katakan, ya papa tetap mau ikut Yesus. Walaupun tidak banyak yang dia kerjakan. Tapi saya belajar dari teladan kesetiaannya ini. Maukah saudaraku, engkau tetap setia mengikut Yesus walau badai datang menerpa hidupmu? Bertahan, berjuang. Karena Yesus telah menunjukkan contoh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau berjalan di dalam ketaatan kepada firman.
Biarlah bersama keluarga kami terus setia berjuang bersama menghadapi kesulitan. Dalam ucapan syukur kami bertahan menghadapinya. Tolonglah kami Tuhan, keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.